Larasati Wijaya memiliki semua yang diimpikan banyak perempuan. Rumah mewah di Jakarta, suami berpengaruh, putri yang cantik, dan kehidupan yang selalu terlihat sempurna di depan orang lain. Namun di balik pintu rumahnya, ia merasa seperti bayangan yang perlahan kehilangan suara. Semuanya berubah ketika ia bertemu Raka Mahendra, seorang pengusaha muda yang memandangnya bukan sebagai istri pejabat atau ketua yayasan, melainkan sebagai seorang perempuan yang ingin dicintai. Demi Raka, Larasati berani meninggalkan rumah, kehormatan, dan kehidupan lamanya. Tetapi ada satu harga yang tidak pernah siap ia bayar, kehilangan Alia, putri yang paling dicintainya. Ketika cinta yang dahulu menjadi tempat perlindungan mulai dipenuhi kecurigaan, Larasati harus menghadapi pertanyaan paling menakutkan dalam hidupnya. Apakah Raka benar-benar masih mencintainya? Atau Larasati telah menghancurkan seluruh keluarganya demi seorang lelaki yang kini memilih perempuan lain? Dan pada malam penuh hujan itu, satu kesalahpahaman membawa Larasati menuju keputusan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Jakarta selalu tampak seolah tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan menjelang subuh, ketika langit masih abu-abu dan azan pertama mengalun dari masjid di ujung kompleks, lampu gedung-gedung tinggi tetap menyala seperti mata yang enggan terpejam. Di sebuah rumah besar di kawasan Menteng, Larasati Wijaya berdiri di depan jendela sambil memegang teh melati yang mulai dingin. Rumah itu sering dipuji orang, luas, tenang, dihiasi ukiran Jepara dan kain batik tulis dari Solo. Namun bagi Larasati, rumah itu kadang terasa seperti pendopo tanpa suara gamelan, indah dipandang tetapi terlalu sunyi untuk disebut hidup. "Bu, sarapannya sudah siap," kata Mbak Sumi dari balik pintu. Di ruang makan, Adrian Wijaya telah duduk dengan koran bisnis di samping piring. Suaminya mengenakan kemeja putih dan dasi abu-abu. Pada usia 52 tahun, Adrian adalah direktur utama perusahaan infrastruktur milik negara. Di hadapannya duduk Alia, putri mereka yang berusia 13 tahun, masih berseragam sekolah. "Alia," ujar Adrian tanpa mengangkat suara. Gadis itu segera menyimpan ponselnya. "Maaf Papa." Larasati duduk dan mengusap rambut putrinya. "Ada ulangan hari ini. Matematika." "Jangan panik." Adrian menyesap kopi. "Tenang tidak cukup kalau persiapannya kurang." Kalimat itu terdengar seperti nasihat biasa, tetapi di rumah mereka, hampir semua hal terdengar seperti penilaian. "Aku akan langsung ke rumah Bagas setelah tiba," kata Larasati. "Berapa lama?" "Mungkin 2 hari. Usahakan tidak lebih. Jumat malam kita makan dengan Pak Darmawan dan para komisaris." Pernikahan adikku sedang di ujung tanduk." "Aku tahu. Tapi masalah keluarga tidak selalu selesai karena semua orang ikut campur. Bagas meminta aku datang." Adrian meletakkan cangkir. Perselingkuhan bukan perkara yang bisa dibereskan dengan sepiring rawon dan nasihat tentang kesabaran. Nada suaranya datar, tetapi Larasati tetap merasa tersentuh di tempat yang sulit dijelaskan. Ia mengambil pisang goreng, lalu meletakkannya kembali. Alia memandang mereka bergantian. "Mama pulang sebelum Jumat kan?" Larasati tersenyum. "Mama usahakan." Adrian menggeser map kulit ke arahnya. Di dalamnya ada jadwal yayasan, kunjungan sosial, rapat program beasiswa, acara donor darah, konferensi pers, dan resepsi pernikahan kolega. Hidup Larasati tersusun dalam kotak-kotak kecil yang tidak boleh bergeser. "Aku tidak akan lupa," katanya. Adrian mengangguk. "Bagus." Tidak ada pelukan sebelum ia berangkat. Hanya ciuman terburu-buru dari Alia, anggukan suaminya, dan suara pintu mobil yang menutup pelan. Dalam perjalanan ke bandara, Larasati melihat Jakarta bergerak di balik kaca. Pedagang bubur ayam, pengendara motor berseragam kantor, anak-anak sekolah, dan papan iklan rumah baru yang menampilkan keluarga tertawa di ruang makan. Kebahagiaan selalu dijual dengan gambar yang rapi. Tidak pernah ada gambar tentang percakapan yang berhenti di tengah jalan atau 2 orang yang tinggal serumah tetapi hidup di dunia berbeda. Surabaya menyambutnya dengan udara panas. Bagas menjemputnya dengan wajah kusut dan kemeja yang tidak rapi. Adiknya biasanya cerewet dan mudah tertawa. Pagi itu, ia memegang kemudi erat-erat. "Kak,
Niken masih marah. Dia berhak marah. Aku tahu. Kamu menyesal atau hanya takut kehilangan rumah? Bagas menelan ludah. Dua-duanya. Jangan katakan itu di depannya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Mulailah dari yang paling jujur. Bagas tertawa hambar. Kejujuran yang terlambat biasanya cuma terdengar seperti alasan. Di rumah Bagas, aroma kuah soto memenuhi udara, tetapi meja makan tidak disentuh. Niken duduk di teras belakang dengan mata bengkak. Kedua anak mereka dititipkan kepada neneknya agar tidak mendengar pertengkaran. Aku tidak datang untuk membela Bagas, kata Larasati. Niken tersenyum miring. Semua keluarga suami bilang begitu sebelum meminta istrinya sabar. Larasati duduk di seberangnya. Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Niken tampak terkejut. Tapi sebelum memutuskan, pastikan itu benar-benar keputusanmu. Bukan karena tekanan orang tua, omongan tetangga, atau takut anak-anak disebut berasal dari keluarga yang berantakan. Dan bukan karena malu. Terutama bukan karena malu. Dari rumah sebelah, terdengar seorang ibu menawar harga sayur kepada pedagang keliling. Kehidupan terus berjalan, bahkan ketika dunia seseorang sedang retak. Aku tidak tahan membayangkan dia mengatakan hal yang sama kepada perempuan lain, ujar Niken. Saat aku menyiapkan bekal anak-anak, dia mungkin sedang mengirim pesan manis kepadanya. Larasati menunduk. Aku mengerti. Tidak, Kak Laras tidak mungkin mengerti. Mas Adrian selalu menjaga keluarga. Semua orang menghormati kakak. Kalian terlihat mapan. Kata terakhir itu jatuh di antara mereka seperti sendok logam di lantai. Yang terlihat mapan belum tentu tidak retak, jawab Larasati. Niken menatapnya, tetapi Larasati tidak melanjutkan. Ada hal-hal yang bahkan tidak pernah ia akui kepada dirinya sendiri. Adrian tidak pernah kasar, tetapi tidak pernah bertanya apa yang ia rasakan. Semua kebutuhannya terpenuhi, kecuali kebutuhan untuk didengar. Ia dihormati sebagai istri, ibu, ketua yayasan, dan nyonya rumah, namun jarang dipandang sebagai Larasati. Mereka berbicara lama. Larasati tidak memakai kalimat demi anak-anak untuk membungkam luka Niken. Ia hanya membantu adik iparnya memisahkan amarah, ketakutan, cinta yang tersisa, dan harga diri yang terluka. Menjelang sore, Niken bersedia duduk bersama Bagas. Ia belum memaafkan, tetapi mau mendengar. Untuk hari itu, Larasati menganggapnya cukup. Malamnya, Mira, teman lama keluarga, mengajak Larasati menghadiri acara penggalangan dana di sebuah hotel dekat Tunjungan. Acara itu mengumpulkan dana bagi klinik bergerak untuk pulau-pulau kecil di Indonesia Timur. Larasati sempat menolak, tetapi Bagas memintanya pergi. Di rumah ini udara terlalu berat. Aku akan bicara dengan Niken. Larasati akhirnya mengenakan kebaya kutu baru hijau tua dengan kain batik bermotif kecil. Rambutnya disanggul sederhana. Di ballroom, musik keroncong modern bercampur dengan suara para tamu. Ia mengenal banyak orang di sana, pengusaha, dokter, pejabat daerah, dan pengelola yayasan. Di dekat panggung, seorang pria tinggi sedang berbicara dengan panitia. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Ia memakai setelan hitam tanpa dasi. Sedikit terlalu santai untuk ruangan itu. Tetapi justru karena itulah ia terlihat berbeda. Larasati, Mira menghampiri bersama seorang gadis muda bergaun merah muda. Ini Kezia Santoso. Kezia tersenyum malu-malu. Mira berbisik. Dan pria di sana kabarnya calon pujaan hatinya, meskipun laki-lakinya belum sadar. Pria itu berjalan mendekat. Tatapannya mula-mula tertuju kepada Kezia, lalu berhenti pada Larasati sedikit lebih lama daripada seharusnya. Raka Mahendra, kata Mira, pemilik Mahendra Air Services. Perusahaannya membantu penerbangan medis ke wilayah terpencil. Raka mengulurkan tangan. Saya sering mendengar tentang Yayasan Wijaya.
Larasati menyambutnya. Semoga bukan hanya dari berita. Dari beberapa dokter yang pernah bekerja sama dengan yayasan Anda. Alih-alih memuji penampilan atau menyebut nama suaminya, Raka bertanya tentang beasiswa untuk anak-anak tenaga kesehatan di daerah. Ia mendengarkan tanpa memotong. Saat Larasati berbicara, ia tidak mengedarkan pandangan untuk mencari tamu yang lebih penting. Kezia berdiri di samping mereka dan sesekali ikut menjawab. Larasati menangkap perubahan halus di wajah gadis itu. Kebingungan seseorang yang melihat pintu yang diyakininya akan terbuka justru tertutup perlahan. Saat lelang amal dimulai, Raka membeli lukisan Gunung Bromo dengan harga tinggi. Ketika pembawa acara menanyakan alasannya, ia menjawab, ada tempat yang tampak paling indah justru setelah melewati malam yang dingin. Para tamu bertepuk tangan. Larasati tidak tahu mengapa kalimat itu menetap di pikirannya. Mereka bertemu lagi di koridor menuju lobi. Hujan turun deras, membuat lampu kota tampak seperti warna yang larut di kaca. Besok kembali ke Jakarta? Tanya Raka. Pagi? Saya juga. Larasati mengangguk. Semoga penerbangannya tidak tertunda. Kalau tertunda, mungkin kita bisa minum kopi tanpa suara orang melelang lukisan. Ucapan itu bisa dianggap sekadar basa-basi. Namun cara Raka memandangnya membuat Larasati merasa sebuah pintu kecil terbuka di dalam dirinya. Ia segera menutupnya. Saya sudah menikah, Pak Raka. Senyum Raka memudar. Saya tahu. Kalau begitu, Anda juga harus tahu bahwa saya tidak suka percakapan yang mudah disalahartikan. Baik, saya minta maaf. Larasati pergi lebih dahulu, tetapi di dalam mobil, ketika hujan mengalir di kaca seperti benang-benang bening, ia sadar jantungnya berdetak lebih cepat. Keesokan paginya, penerbangan mereka tertunda karena cuaca buruk. Larasati duduk di ruang tunggu sambil membaca pesan Adrian. Jangan lupa makan malam Jumat. Pak Darmawan membawa istrinya. Tidak ada pertanyaan tentang Bagas. Tidak ada pertanyaan apakah Larasati baik-baik saja. Hanya pengingat jadwal. Beberapa kursi darinya, Raka berbicara melalui telepon tentang penerbangan medis ke Maluku. Larasati mencoba tidak memperhatikan. Ketika panggilan keberangkatan terdengar, para penumpang berdiri. Di lorong menuju pesawat, terjadi keributan. Seorang petugas bagasi terpeleset di lantai basah dan tertimpa troli. Orang-orang berteriak meminta bantuan. Larasati membeku. Raka segera bergerak membantu petugas lain menyingkirkan troli dan memanggil tim medis. Korban masih sadar meski lengannya terluka. Setelah situasi terkendali, Raka kembali. Anda baik-baik saja? Larasati mengangguk tetapi tangannya dingin. Tadi malam Anda bicara tentang keindahan setelah malam dingin. Pagi ini seseorang hampir kehilangan nyawa. Itu kecelakaan. Orang tua di Jawa sering bilang, alam kadang memberi tanda sebelum kita melangkah terlalu jauh. Anda percaya tanda? Larasati memandangnya. Saya tidak tahu. Sebelum naik pesawat, Raka berbicara kepada supervisor bandara dan menyerahkan kartu namanya. Belakangan Larasati tahu bahwa ia menawarkan bantuan untuk biaya pengobatan petugas tersebut. Larasati bertanya-tanya apakah Raka melakukannya karena benar-benar peduli atau karena tahu ia melihat. Sesampainya di Jakarta, Adrian menunggu di ruang kedatangan. Bagaimana Bagas? Mereka mau mencoba bicara. Bagus. Adrian menyentuh bahu Larasati sekilas. Gestur yang sopan dan cukup hangat bila dilihat orang lain. Di belakangnya, Raka muncul sambil menarik koper. Pandangan kedua lelaki itu bertemu. Raka mengangguk hormat. Adrian membalas dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Kenalan? Tanya Adrian setelah Raka berlalu. Kami bertemu di acara penggalangan dana. Mahendra, kamu mengenalnya? Semua orang mengenal keluarganya. Mereka berkembang terlalu cepat. Nada itu tidak terdengar seperti pujian. Dalam mobil, Adrian mulai membicarakan makan malam Jumat, susunan tamu, dan kemungkinan pertanyaan media tentang proyek perusahaannya. Larasati menjawab seperlunya
sambil melihat bayangannya di kaca, bertumpuk dengan lampu-lampu jalan. Saat tiba di rumah, Alia berlari memeluknya. Larasati mencium rambut putrinya dan merasakan kehangatan yang hampir membuatnya menangis. Namun malam itu, ketika ia berbaring di samping Adrian yang telah tertidur, pikirannya kembali pada koridor hotel, hujan deras, dan seorang lelaki yang mendengarkan seolah setiap kata darinya memiliki arti. Ia pergi ke Surabaya untuk mengingatkan orang lain bahwa keluarga harus diperjuangkan. Tetapi dalam perjalanan pulang, ia justru membawa pertanyaan yang selama ini dihindarinya. Apakah sebuah rumah masih layak disebut rumah jika seseorang harus terus mengecilkan dirinya agar semua pintunya tetap tertutup? Larasati meyakinkan diri bahwa pertemuannya dengan Raka Mahendra tidak berarti apa-apa. Ia kembali pada rutinitas mengantar Alia sampai ke pintu mobil sekolah, memeriksa laporan yayasan, memilih susunan bunga untuk jamuan resmi, dan mendengarkan Adrian membicarakan proyek jalan tol yang akan segera diumumkan pemerintah. Namun sesuatu telah berubah. Setiap kali ponselnya bergetar, Larasati menoleh lebih cepat. Setiap kali suara pesawat melintas di atas Jakarta, bayangan koridor hotel di Surabaya muncul. Pada Jumat sore, rumah mereka dipenuhi aroma semur daging dan kue-kue dari catering langganan. Mbak Sumi menata meja dengan serbet bermotif kawung. Adrian menginginkan semuanya sempurna untuk menjamu seorang komisaris senior. Saat Larasati memilih anting, Adrian memintanya mengenakan zamrud pemberian ibunya. "Aku lebih nyaman dengan ini. Malam ini penting. Aku istrimu, Adrian, bukan bagian dari dekorasi meja." Adrian pergi tanpa membanting pintu. Kemarahannya selalu rapi, tersimpan di balik kata-kata sopan. Makan malam berlangsung seperti biasa. Para lelaki membicarakan tender, para istri membicarakan sekolah anak dan acara amal. Larasati tersenyum pada waktu yang tepat. Ketika nama Mahendra Air Services disebut, sendok di tangannya berhenti. "Perusahaan anak muda itu baru mendapat kontrak jalur logistik medis," kata sang komisaris. "Raka Mahendra punya keberanian," jawab Adrian. Kadang keberanian dan kecerobohan hanya dipisahkan oleh hasil akhir. Istri komisaris menoleh kepada Larasati. Katanya dia akan membantu program klinik bergerak Yayasan Wijaya. Semua mata beralih kepadanya. "Saya baru menerima penawarannya," jawab Larasati. Adrian memandangnya beberapa detik lebih lama. "Menarik, Pak Raka memang cepat membangun jaringan." Setelah tamu pulang, Adrian bertanya mengapa Larasati tidak memberitahunya. "Aku tidak keberatan yayasan bekerja sama dengannya," katanya. "Tapi jangan sampai orang mengira keputusan dibuat karena hubungan pribadi." "Hubungan pribadi apa? Kalian bertemu di Surabaya. Kamu sedang menuduh dengan cara yang cukup halus agar nanti bisa menyangkal." Adrian mengakhiri percakapan dan masuk ke kamar kerja. Malam itu Larasati menerima tawaran Mahendra Air Services atas nama yayasan, sambil meyakinkan diri bahwa keputusan itu dibuat demi program kesehatan. Pertemuan pertama berlangsung resmi. Raka datang bersama stafnya dan membahas jadwal pengiriman obat tanpa menyinggung Surabaya. Sikap itu seharusnya melegakan Larasati, tetapi ia justru kecewa. Saat Raka pergi, Larasati melihat bekas luka tipis di pergelangan tangannya. Ia ingin tahu asal luka itu. Rasa ingin tahu sederhana tersebut membuatnya gelisah. 2 minggu kemudian, rombongan yayasan berangkat ke Maluku. Donor utama meminta Larasati ikut sebagai ketua yayasan. "Raka ikut?" tanya Adrian saat sarapan. "Perusahaannya yang membawa kami." Alia justru bersemangat. "Mama kirim foto lautnya ya." Dari udara, Laut Maluku tampak biru dengan pulau-pulau hijau seperti serpihan zamrud. Klinik desa yang mereka datangi hanya memiliki beberapa ruangan, generator tua, dan persediaan obat yang sering terlambat. Larasati membantu para bidan dan ibu-ibu, sementara Raka ikut menurunkan kotak obat serta memperbaiki gudang. Saat makan siang, ia duduk bersama petugas kesehatan menikmati nasi kuning, ikan bakar, dan sambal colo-colo. Di pulau itu, ia tampak tidak perlu membuktikan apapun. Sore hari, hujan turun mendadak.
Larasati berdiri di beranda ketika Raka datang membawa 2 cangkir kopi tubruk. "Tidak ada mesin mahal di sini," katanya. "Syukurlah, saya tidak percaya kopi harus dijelaskan 5 menit sebelum diminum." Raka tertawa. "Akhirnya ada sesuatu yang tidak membuat Anda curiga. Mungkin gulanya terlalu banyak." Mereka memandang hujan menutupi laut seperti tirai. "Kenapa memilih penerbangan?" tanya Larasati. "Ayah ingin saya mengurus perusahaan keluarga. Saya masuk sekolah penerbangan untuk memberontak." "Lalu kenapa berhenti menjadi pilot?" Raka menyentuh bekas luka di pergelangan tangannya. "Pesawat saya mengalami kecelakaan saat latihan. Tangan saya cedera. Saya masih bisa terbang, tetapi tidak sebaik dulu." "Sulit menerimanya?" "Selama berbulan-bulan, saya marah kepada semua orang. Padahal yang saya benci adalah diri sendiri." Larasati menatap hujan. "Setidaknya Anda tahu apa yang Anda benci." "Anda tidak tahu." Pertanyaan itu terlalu dekat dengan sesuatu yang disembunyikannya. "Saya punya kehidupan yang baik." "Saya tidak menanyakan apakah kehidupan Anda baik." Ada pertanyaan yang tidak pantas diajukan. Dan ada jawaban yang terus kita hindari sampai hidup menjawabnya untuk kita. Seorang anak demam tinggi harus segera diterbangkan ke Ambon. Larasati duduk di samping ibunya sepanjang perjalanan. Karena cuaca memburuk, rombongan terpaksa menginap. Malam itu, Raka membawa nasi ikan dan teh panas dari warung dekat rumah sakit. "Saya hanya duduk di samping ibunya," kata Larasati setelah dokter memastikan anak itu selamat. "Tidak melakukan apa-apa." Kadang duduk di samping seseorang adalah hal paling penting. Kalimat sederhana itu menyentuh Larasati. Adrian selalu mencari solusi dan jadwal, seolah kehadiran tanpa tindakan tidak memiliki nilai. "Anda kelihatan lelah," kata Raka. "Saya baik-baik saja." "Anda sering mengatakan itu." "Anda baru mengenal saya." Mungkin karena itu saya masih mendengarkan jawabannya. Larasati menunduk. Ia seharusnya kembali ke hotel. Sebaliknya ia berkata, "Di rumah saya, semua orang tahu peran masing-masing. Adrian bekerja, saya mengurus yayasan dan keluarga. Alia sekolah. Tidak ada yang salah. Tapi kadang saya merasa seperti tamu yang sudah terlalu lama tinggal dan lupa di mana rumahnya sendiri." Raka tidak langsung menjawab. "Anggap saja saya terlalu lelah," lanjut Larasati. "Saya menganggapnya kejujuran." Kejujuran juga bisa menjadi kesalahan. Bisa, tapi terus berpura-pura seringkali lebih mahal. Dari kejauhan, terdengar klakson angkot dan suara warung ditutup. Malam itu terlalu biasa untuk percakapan yang akan terus diingat Larasati. Setelah kembali ke Jakarta, tidak ada pesan dari Raka. Larasati merasa lega, lalu marah kepada dirinya sendiri karena kelegaan itu bercampur dengan kehilangan. Pada ulang tahun Alia, rumah dipenuhi teman sekolah. Mie goreng, bakso, es buah, dan kue coklat. Larasati berdiri di samping Adrian untuk berfoto. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga sempurna. Setelah tamu pulang, Alia memeluknya. Rasa bersalah membuat Larasati berjanji bahwa apapun yang tumbuh dalam dirinya harus dihentikan. Janji itu bertahan sampai keesokan siang. Raka datang ke kantor yayasan membawa laporan. Setelah staf lain keluar, ia berdiri dekat pintu. "Saya dengar kemarin ulang tahun Alia. Dari mana Anda tahu?" Staf yayasan mengunggah foto. Raka mengeluarkan buku tentang burung-burung Indonesia. "Untuk dia, saya ingat Anda bilang Alia suka menggambar." Larasati tak ingat kapan pernah menceritakannya. Fakta bahwa Raka mengingat hal kecil terasa lebih berbahaya daripada hadiah mahal. "Saya tidak bisa menerima ini." "Bukan untuk Anda. Justru karena itu. Saya tidak berniat membuat hidup Anda sulit. Anda sudah membuatnya sulit sejak kita bertemu." Ruangan menjadi sunyi. "Saya juga berusaha melupakan Anda." "Jangan katakan itu." "Kenapa?" "Karena saya tidak bisa menjawabnya."
Raka mundur. Saya tidak akan memaksa. Setelah itu, mereka lebih sering bertemu dalam kegiatan yayasan. Setiap pertemuan terasa seperti sehelai benang baru pada ikatan tak terlihat. Pada malam amal di Jakarta, Larasati datang bersama Adrian. Raka hadir bersama Kezia dan keluarganya. Mas Raka sekarang susah diajak bertemu, sindir Kezia. Katanya sibuk dengan proyek sosial. Larasati segera kembali ke sisi Adrian. Ketika musik dimainkan dan pasangan mulai menari, Raka mendekat. Boleh saya mengajak Anda? Tidak. Ini hanya tarian. Tidak ada yang hanya di ruangan seperti ini. Adrian tiba-tiba berkata dari belakang. Silakan Laras, aku masih harus bicara dengan Pak Harsono. Menolak sekarang justru akan menarik perhatian. Larasati meletakkan tangannya di tangan Raka. Mereka bergerak dengan jarak sopan. Tetapi Larasati merasa seluruh ruangan mendengar detak jantungnya. Anda seharusnya tidak meminta, bisiknya. Dan Anda seharusnya menolak. Suami saya menyuruh saya menerima. Apakah semua keputusan Anda menunggu izin suami? Jangan kurang ajar. Maaf, ini harus berhenti, katanya. Apakah itu yang Anda inginkan? Itu yang seharusnya. Saya tidak bertanya apa yang seharusnya. Musik berhenti. Larasati segera melepaskan tangannya. Dalam perjalanan pulang, Adrian menuduhnya melewati batas. Orang memperhatikan cara dia melihatmu. Larasati menoleh. Dan kamu? Apakah kamu pernah benar-benar melihatku? Adrian tidak menjawab. Ponselnya bergetar. Maaf, saya tidak seharusnya mengajak Anda menari. Ia mengetik, menghapus, lalu menulis lagi. Kita tidak boleh bertemu di luar urusan yayasan. Balasan Raka datang singkat. Baik. Satu kata itu seharusnya menenangkan, namun Larasati merasa seperti mendengar pintu ditutup dari sisi lain. Beberapa hari kemudian, hujan besar mengguyur Jakarta dan Bogor. Seusai rapat di sebuah rumah singgah, mobil Larasati tak dapat melewati banjir. Raka juga tertahan, listrik padam. Rumah singgah hanya diterangi lilin, sementara petugas mencoba menyalakan generator. Hujan menghantam genting dengan keras. Larasati berdiri dekat jendela. Raka berada beberapa langkah di belakang. Kita sudah sepakat, katanya. Saya tidak mengatur banjir. Jangan bercanda. Saya tidak ingin membuat Anda tidak nyaman. Kenapa Anda terus berada di sekitar saya? Karena pekerjaan kita bersinggungan. Itu bukan jawaban. Raka mendekat tetapi masih menjaga jarak. Karena ketika mencoba menjauh, saya tetap memikirkan Anda. Karena setiap kali Anda bilang hidup Anda baik-baik saja, saya ingin tahu berapa lama Anda akan terus meyakinkan diri sendiri. Cukup. Saya tahu Anda takut. Saya tidak takut kepada Anda. Bukan kepada saya, kepada apa yang Anda rasakan. Larasati ingin menyangkal, tetapi suaranya hilang. Seluruh hidupnya dibangun dari kemampuan menahan diri, menahan kecewa, marah, dan keinginan untuk meminta lebih. Malam itu, semua pertahanannya terasa seperti kertas terkena hujan. Raka mengangkat tangan, seolah ingin menyentuh wajahnya, lalu berhenti. Saya tidak akan menyentuh Anda kalau Anda tidak menginginkannya. Kalimat itu membuat Larasati lebih goyah daripada desakan. Selama bertahun-tahun, hampir tak ada yang bertanya apa yang ia inginkan. Raka berbalik hendak menjauh. Larasati meraih tangannya. Ia tidak langsung mendekat, memberi Larasati kesempatan untuk melepaskan pegangan. Namun Larasati tetap menahannya. Ketika Raka mencium keningnya, sentuhan itu begitu lembut hingga terasa menyakitkan. Sesaat kemudian, bibir mereka bertemu dalam ciuman singkat, ragu-ragu, dan dipenuhi ketakutan. Larasati segera mundur. Tidak, bisiknya. Ini salah. Raka tidak menahannya. Saya tahu. Saat generator menyala, ruangan kembali terang. Meja rapat, kardus bantuan,
kursi plastik, dan cangkir teh terlihat sama seperti sebelumnya. Namun Narasati tahu, tidak ada lagi yang sama. Dalam perjalanan pulang, ia memandang air hujan mengalir di kaca. Ia tidak merasa seperti perempuan yang sedang jatuh cinta. Ia merasa seperti seseorang yang baru keluar dari jalan yang dikenalnya dan mendapati tanah di bawah kakinya mulai runtuh. Di rumah, Adrian sudah tidur. Alia meninggalkan catatan di meja samping tempat tidur. "Mama, besok bangunkan aku lebih pagi. Aku belum selesai belajar IPS." Larasati duduk di lantai dan menekan kertas itu ke dadanya. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa sebuah kesalahan tidak selalu dimulai dari niat untuk menghancurkan. Kadang ia dimulai dari satu saat ketika seseorang yang sangat kesepian akhirnya merasa dilihat. Sejak malam di rumah singgah itu, Larasati membagi hidupnya menjadi dua bagian. Kehidupan yang dilihat semua orang dan kehidupan yang hanya berani ia akui ketika sendirian. Di pagi hari, ia tetap duduk bersama Adrian dan Alia, membahas sekolah dan agenda yayasan sambil menikmati bubur ayam buatan Mbak Sumi. Menjelang siang, ia menghadiri rapat dan tersenyum di depan kamera. Namun, pikirannya terus kembali pada sentuhan singkat di tengah hujan. Raka tidak menghubunginya selama 3 hari. Larasati tahu ia seharusnya lega. Sebaliknya, setiap malam ia membuka percakapan mereka, membaca pesan terakhir yang hanya berisi urusan pekerjaan, lalu menutupnya lagi. Pada hari keempat, Raka mengirim jadwal klinik bergerak. Pesannya resmi dan pendek. Larasati membalas dengan nada yang sama, lalu merasa seperti menutup jendela ketika udara di kamar semakin pengap. Mereka bertemu kembali di kantor yayasan. Raka duduk di seberangnya dengan batik biru tua dan tidak pernah menatap Larasati terlalu lama. Kehati-hatian itu justru membuat keberadaan mereka di ruangan yang sama terasa semakin nyata. Setelah semua orang pergi, Larasati mendekatinya. "Kenapa Anda menghindari saya? Saya pikir itu yang Anda inginkan. Saya ingin kita bersikap wajar. Saya tidak tahu lagi seperti apa sikap wajar di dekat Anda." Larasati melihat ke arah pintu. Apa yang terjadi malam itu tidak boleh terulang. Raka mengangguk. "Baik." Jawaban itu malah melukai harga dirinya. "Apakah hanya itu? Anda meminta saya berhenti. Kalau saya membujuk, saya tidak menghormati Anda. Kalau saya setuju, Anda marah." "Saya tidak marah." "Larasati, saya sudah cukup mengenal cara Anda menyembunyikan perasaan." Mendengar namanya tanpa sapaan membuat napasnya tertahan. "Jangan panggil saya begitu di kantor." "Baik, Bu Larasati." Jarak yang muncul di antara mereka terasa lebih dingin daripada kemarahan. Di rumah, Adrian memperhatikan Larasati. "Rapatnya lama." "Biasa saja." "Mahendra hadir?" "Dia mitra program kita." "Aku hanya bertanya." Adrian jarang bertanya tanpa maksud. Tatapannya seperti memeriksa retakan halus pada dinding. Pada minggu-minggu berikutnya, Larasati menjauh dari proyek bersama Raka. Kehidupan kembali tertib, tetapi ketertiban itu terasa seperti kain batik yang dilipat rapi untuk menyembunyikan noda. Beberapa hari kemudian, datang kabar dari Maluku. Klinik yang pernah mereka kunjungi membutuhkan pengiriman darurat karena persediaan obat untuk ibu hamil hampir habis. Mahendra Air Services menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat bergerak cepat. Larasati datang ke hanggar dengan alasan kehadirannya diperlukan sebagai ketua yayasan. Raka memeriksa daftar muatan. "Kenapa Anda datang?" "Karena ini program yayasan saya. Tim Anda sudah mengurus semuanya. Apakah saya harus meminta izin untuk melihat pekerjaan sendiri?" Raka menghela napas. "Tidak." Gerimis turun. Petugas memasukkan kotak obat ke pesawat kecil. "Saya mencoba melakukan yang Anda minta," kata Raka. "Saya tahu. Tapi saya tidak bisa berpura-pura malam itu tidak pernah terjadi." Larasati menunduk. "Saya juga tidak bisa." Pengakuan itu keluar pelan, tetapi cukup untuk mengubah segalanya. Raka mendekat satu langkah. "Saya tidak ingin menjadi alasan Anda kehilangan putri Anda."
Anda bahkan belum meminta saya meninggalkan siapapun. Karena saya tahu hidup bukan sinetron. Tidak ada yang pergi begitu saja tanpa meninggalkan luka. Lalu apa yang kita lakukan? Saya tidak tahu, tapi saya tidak mau berbohong kepada Anda. Ironisnya, kejujuran Raka menjadi awal dari kebohongan Larasati kepada semua orang lain. Mereka mulai bertemu diam-diam, mencuri 1 atau 2 jam di antara rapat dan kewajiban keluarga. Di sebuah kedai kecil di Kemang atau di dalam mobil Raka, Larasati menceritakan hal-hal yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Kedekatan mereka akhirnya melewati batas yang tak dapat lagi disebut persahabatan. Pada suatu sore di apartemen Raka, Larasati menyerahkan dirinya pada perasaan yang selama berbulan-bulan ia lawan. Tidak ada kata-kata kasar atau janji berlebihan. Hanya 2 orang dewasa yang tahu mereka sedang melangkah terlalu jauh dan tetap memilih melakukannya. Sesudahnya, Larasati duduk di tepi ranjang, memandang hujan di luar jendela. "Saya tidak menyesal," kata Raka. Larasati menutup mata. "Saya menyesal karena saya tidak menyesal." Sejak hari itu, setiap kebahagiaan membawa bayangan rasa bersalah. Ketika Raka tertawa bersamanya, Larasati teringat Alia. Ketika Adrian menyentuh lengannya di depan tamu, ia merasa seluruh tubuhnya menyimpan rahasia. Adrian mulai melihat perubahan kecil. Larasati lebih sering terlambat dan selalu membawa ponsel kemanapun pergi. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop tanpa nama tiba di kantor Adrian. Di dalamnya, ada foto Larasati memasuki kedai kopi bersama Raka, dan 1 foto mereka berdiri terlalu dekat di tempat parkir. Adrian menunggu sampai Alia tidur, lalu meletakkan foto-foto itu di meja kamar kerja. "Apakah ada penjelasan?" tanyanya. "Mereka diambil dari sudut yang sengaja dibuat mencurigakan." "Jangan menghina kecerdasanku." Larasati diam. "Aku tidak akan bertanya sejauh apa hubungan kalian. Jawabanmu tidak mengubah masalah utama. Masalah utama menurutmu adalah karirmu. Masalah utama adalah keluarga ini, nama Alia, yayasanmu, orang-orang yang bergantung pada pekerjaanku." "Dan perasaanmu?" Adrian menatapnya seolah pertanyaan itu tidak relevan. "Perasaan tidak boleh menjadi alasan membakar rumah yang dibangun bertahun-tahun. Rumah ini sudah lama dingin." "Dingin bukan berarti harus dibakar." "Kamu bahkan tidak bertanya apakah aku bahagia." "Aku memberi kamu kehidupan aman, kehormatan, dan kebebasan menjalankan yayasan." "Itu bukan jawaban." "Itulah kenyataan. Hidup tidak dibangun dari percakapan manis dan tatapan panjang." Larasati menarik nafas. "Aku mencintainya." Untuk pertama kalinya, ketenangan Adrian retak. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan." "Aku tahu." "Kamu sedang mabuk oleh perhatian seorang pria yang tidak harus membayar harga atas keputusanmu." Adrian duduk kembali, wajahnya tampak lebih tua. "Kita membuat kesepakatan. Kamu hentikan semua pertemuan pribadi dengannya. Di depan publik, kita tetap menjadi keluarga. Kamu menjalankan yayasan dan mendampingi aku pada acara resmi. Kalau aku menolak, Alia tinggal denganku." Larasati merasa udara di ruangan lenyap. "Kamu tidak berhak mengancamku dengan anak kita." "Aku menjelaskan akibatnya. Pengacara akan mempertanyakan kestabilan seorang ibu yang meninggalkan rumah untuk hubungan seperti ini." "Kamu akan memakai reputasimu untuk mengambil Alia?" "Aku akan melindunginya dari skandal." Larasati meninggalkan kamar kerja. Di kamar Alia, ia duduk di samping ranjang dan mengusap rambut putrinya sampai fajar. Keesokan harinya, ia menemui Raka. "Kita harus berhenti." Raka diam. "Tahu? Ada foto. Datanglah bersama saya, kita cari jalan hukum. Dia akan mengambil Alia. Kita bisa melawan. Bagi kamu ini pertarungan, bagi saya itu anak saya." Raka terdiam. Mereka berpisah tanpa pelukan.
Hampir sebulan, Larasati hidup sesuai syarat Adrian. Ia menghadiri acara bersama suaminya, tersenyum kepada wartawan, dan berhenti datang ke kantor saat ada rapat dengan Mahendra Air Services. Lalu, tubuhnya berubah. Ia mudah mual, cepat lelah, dan terlambat datang bulan. Ketika tes kehamilan menunjukkan 2 garis, Larasati duduk di lantai kamar mandi sampai kakinya mati rasa. Ia tidak membutuhkan perhitungan panjang untuk mengetahui siapa ayah bayi itu. Ia menelepon Raka dari taman kecil yang sepi. "Saya hamil." Di ujung sana hening beberapa detik. "Apakah Anda yakin?" "Sudah periksa ke dokter. Saya akan datang. Jangan ke rumah." Mereka bertemu di apartemen Raka. Ketika Larasati masuk, Raka langsung memeluknya. Ia menangis tanpa suara, bukan hanya karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya seseorang menyambut bayi itu sebagai kehidupan, bukan bencana. "Kita pergi dari sini," kata Raka. "Saya akan bertanggung jawab." "Pergi kemana?" "Bali, Makassar, kemanapun." "Dan Alia?" "Kita cari cara agar dia bersama kita." "Adrian tidak akan membiarkannya." Raka berlutut di depannya dan menggenggam tangannya. "Saya mencintai Anda. Saya mencintai anak ini. Saya tidak menjanjikan semuanya mudah, tetapi saya tidak akan menyembunyikan kalian." Kata-kata itu seharusnya menjadi jawaban. Namun Larasati hanya membayangkan Alia pulang sekolah dan menemukan kamar ibunya kosong. Adrian mengetahui kehamilan itu ketika melihat hasil pemeriksaan di tas Larasati. "Anak siapa?" tanyanya, meskipun jawabannya jelas. Larasati tidak menjawab. Adrian menutup mata. "Kita akan mengumumkan bahwa ini anak kita." Larasati menatapnya. "Kamu mau membesarkan anak Raka sebagai anakmu?" "Aku mau mencegah kehancuran yang lebih besar. Bayi ini bukan masalah administrasi yang bisa kamu tutupi." "Lalu apa rencanamu? Pergi bersamanya dan menyeret Alia menjadi bahan gosip?" "Kamu hanya peduli pada pandangan orang. Aku peduli pada akibat, sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan sejak mengenal dia." Kehamilan Larasati berjalan sulit. Tekanan darahnya naik dan dokter meminta banyak istirahat. Adrian menyediakan perawat, mengurangi jadwal yayasan, dan memastikan kebutuhan medis terpenuhi. Perhatiannya tepat dan teratur, tetapi terasa seperti kewajiban. Raka hanya dapat menghubungi Larasati melalui telepon rahasia. Setiap percakapan menambah kerinduan sekaligus ketakutan. Pada bulan ke-8, Larasati mengalami pendarahan. Ia dilarikan ke rumah sakit pada tengah malam. Dokter memutuskan operasi darurat. Di antara kesadaran yang datang dan pergi, Larasati mendengar Adrian membaca doa di dekat ranjang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tangan suaminya menggenggam tangannya, bukan untuk kamera atau kesopanan. Bayi perempuan itu lahir kecil dan harus dirawat di ruang khusus. Kondisi Larasati memburuk karena komplikasi. Dokter meminta keluarga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Adrian duduk sendirian di koridor sampai pagi. Ketika Raka datang dengan wajah panik, petugas keamanan mencoba menghalanginya. "Aku yang meminta dia datang," kata Adrian. Raka berhenti di hadapannya. Adrian memandang laki-laki yang telah mengubah hidup mereka. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan. "Masuklah," katanya. "Kalau Lara sadar, mungkin dia ingin melihatmu." Di kamar perawatan, Larasati membuka mata dan menemukan Adrian di satu sisi, Raka di sisi lain. Untuk sesaat, kebohongan, persaingan, dan tuntutan masyarakat terasa tidak penting. Yang tersisa hanya 3 manusia yang sama-sama takut kehilangan. "Bayi kita," bisik Larasati. "Dia selamat," jawab Raka. Adrian menunduk. Larasati mengulurkan tangan. Adrian memegangnya lebih dulu, lalu menyerahkannya kepada Raka. "Aku memaafkanmu," kata Adrian. "Entah apakah aku mampu, tapi aku tidak ingin kebencian menjadi kata terakhir." Dalam kelemahan tubuh dan ketakutan menghadapi kematian, Larasati percaya semuanya mungkin diperbaiki. Namun ketika ia pulang, rumah itu kembali sama.
Adrian menempatkan bayi di kamar khusus, menyusun cerita untuk keluarga besar, dan meminta Raka tidak datang lagi. Larasati menyadari pengampunan Adrian bukan kebebasan. Itu hanya sangkar baru yang dibuat lebih lembut. Pada suatu dini hari, setelah menyusui bayinya, Larasati berdiri di depan kamar Alia. Ia masuk, memeluk putrinya yang masih terlelap, dan meninggalkan surat di bawah bantal. Lalu ia membawa satu koper kecil, menggendong bayi, dan berjalan keluar rumah. Raka menunggu di ujung jalan. Ketika mobil bergerak, Larasati menoleh ke belakang. Rumah besar itu perlahan menghilang di antara pepohonan dan cahaya subuh. Ia telah memilih cinta, tetapi tidak merasakan kemenangan. Hanya rasa seperti seseorang yang menyelamatkan satu bagian dirinya dengan meninggalkan bagian lain di dalam rumah yang pintunya baru saja tertutup. Mobil yang membawa Larasati, Raka, dan bayi mereka meninggalkan Jakarta ketika langit baru mulai memucat. Jalanan masih lengang, warung bubur belum sepenuhnya membuka tirainya, dan suara azan subuh terdengar bersahutan dari kampung-kampung yang mereka lewati. Larasati memangku Kirana, nama yang dipilihnya untuk putri kecil itu, sambil terus menoleh ke belakang seolah rumah di Menteng masih dapat terlihat dari kejauhan. Raka tidak banyak bicara. Ia menyentuh tangan Larasati dan memastikan selimut Kirana tidak bergeser. Mereka menuju bandara untuk terbang ke Bali. Tempat Raka telah menyewa sebuah rumah di pinggir Ubud. Ia mengatakan bahwa udara di sana lebih tenang dan jauh dari orang-orang yang mengenal keluarga Wijaya. Rumah itu berdiri di antara sawah dan kebun kelapa. Terasnya menghadap pematang berkabut. Dari Banjar terdengar gamelan untuk persiapan upacara desa, dan canang sari dengan bunga Kamboja selalu diletakkan dekat gerbang. Pada hari pertama, Raka membeli bubur bayi, popok, kelambu, dan berbagai keperluan yang sebagian bahkan belum dibutuhkan Kirana. Ia mondar-mandir dari pasar swalayan ke apotik, seperti seorang ayah yang takut satu kekurangan kecil akan membuktikan bahwa dirinya tidak layak. "Kamu membeli 3 jenis minyak telon," kata Larasati. "Saya tidak tahu mana yang paling cocok." Kirana belum bisa memilih berdasarkan aroma. Raka tertawa. Larasati ikut tersenyum, dan untuk beberapa saat mereka benar-benar tampak seperti keluarga yang baru memulai hidup. Malam-malam pertama terasa hangat. Ketika Kirana menangis, Raka bangun lebih dulu dan menggendongnya sambil berjalan di teras. Ia membacakan laporan penerbangan dengan suara pelan, sampai bayi itu tertidur. Larasati sering mengamatinya dari ambang pintu dengan perasaan yang hampir menyerupai kebahagiaan. Namun, setiap kebahagiaan itu selalu diikuti bayangan Alia. Larasati mengirim pesan hampir setiap hari. Pada awalnya, pesan-pesan itu hanya bertanda terkirim. Kemudian, nomor Alia tidak lagi dapat dihubungi. Ia mencoba melalui surel sekolah, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Adrian mengirim pesan singkat melalui pengacaranya. Semua komunikasi dengan Alia harus dibicarakan melalui jalur resmi, agar keadaan emosional anak tidak terganggu. Larasati membaca kalimat itu berulang kali. Dia memakai bahasa pengacara untuk memisahkan seorang ibu dari anaknya. Katanya, "Kita akan melawan," jawab Raka. "Kamu selalu bilang begitu. Karena saya tidak akan membiarkan dia melakukan ini." Tapi dia sudah melakukannya. Mereka menyewa pengacara di Jakarta. Setiap panggilan dipenuhi istilah hukum, bukti pengasuhan, dan kemungkinan mediasi. Larasati diminta menyiapkan catatan tentang perannya dalam kehidupan Alia. Ia mengumpulkan foto ulang tahun, laporan sekolah, gambar buatan Alia, dan pesan-pesan lama, seolah cinta seorang ibu harus dibuktikan dengan dokumen. Kabar tentang mereka segera beredar di akun gosip. Adrian disebut suami yang dikhianati, sedangkan Raka tetap dipandang sebagai lelaki bebas. Larasati sendirilah yang dihujani tuduhan sebagai istri dan ibu yang gagal. Setelah membaca satu komentar yang menyebutnya tidak pantas mendapat hak asuh, ia menutup media sosial. "Mudah bagimu menyuruhku mengabaikannya," katanya kepada Raka. "Mereka tidak menghukummu dengan cara yang sama.
Raka diam karena tahu itu benar. Di Jakarta, Raka masih diterima dalam pertemuan bisnis. Para kolega mungkin membicarakannya di belakang, tetapi mereka tetap menjabat tangannya, mengundangnya makan siang, dan menandatangani kontrak. Larasati justru kehilangan hampir semuanya. Dewan Yayasan mengirim surat yang meminta ia cuti demi menjaga kepercayaan para donatur. Undangan yang dulu memenuhi mejanya menghilang. Teman-teman yang pernah menelpon hanya untuk meminta pendapat, kini membalas pesannya dengan kalimat pendek dan kaku. Bahkan Mira, sahabat lama keluarganya, hanya menulis, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Semoga kamu memikirkan anak-anakmu." Larasati ingin menjawab bahwa ia memikirkan anak-anaknya setiap kali bernapas, namun ia tidak mengirim apapun. Hari-hari di Ubud berjalan lambat. Larasati memandikan Kirana, membeli sayur dari pedagang keliling, dan sesekali memasak bersama Wayan Sari, pengasuh paruh waktu yang ramah dan tidak banyak bertanya. "Anak kecil tahu kalau ibunya sedang sedih," kata Wayan Sari suatu sore. "Apakah terlihat sekali?" "Kesedihan itu seperti asap dupa. Kita bisa menutup jendela, tapi aromanya tetap masuk." Larasati tersenyum tipis. Perumpamaan itu tinggal di kepalanya. Raka semakin sering bepergian. Perusahaannya mendapat proyek membuka jalur kargo ke Nusa Tenggara dan Papua. Pada awalnya Larasati mendukungnya. Ia tahu pekerjaan adalah bagian dari diri Raka dan ia tidak ingin menjadi sangkar bagi lelaki yang telah membawanya keluar dari sangkar lain. Namun ketika Raka pergi 3 atau 4 hari, rumah itu terasa terlalu besar. Pada malam hari, suara serangga dari sawah dan gemericik air di kolam justru menegaskan kesunyian. Larasati menunggu pesan, menghitung jeda balasan, dan membayangkan ruang-ruang yang tidak dapat dilihatnya. Suatu malam, Raka menelpon dari Makassar. Di belakangnya terdengar tawa beberapa orang. "Kamu masih di restoran?" tanya Larasati. "Baru selesai makan dengan tim." "Siapa saja?" "Orang operasional, 2 calon mitra, dan konsultan hukum." "Perempuan yang tertawa tadi siapa?" Raka terdiam sesaat. "Namanya Nadia, dia konsultan proyek." "Kamu tidak pernah menyebutnya?" "Karena tidak ada alasan khusus untuk menyebutnya." "Kalau tidak penting, kenapa dia makan bersama kalian?" "Karena dia bekerja bersama kami, Laras." Nada lelah dalam suara Raka membuat Larasati merasa malu sekaligus marah. "Aku hanya bertanya." "Dan saya hanya menjawab." Raka masih menggunakan kata "saya" pada saat marah atau menjaga jarak. Dulu kebiasaan itu tidak berarti apa-apa. Sekarang Larasati mendengarnya seperti pintu yang ditutup perlahan. Setelah panggilan berakhir, ia membuka profil Nadia Pranata. Perempuan itu berusia awal 30-an, lulusan luar negeri, belum menikah, dan sering mengunggah foto dari berbagai kota. Dalam setiap gambar ia tampak bebas, yakin, dan diterima dunia. Tidak ada komentar yang mempertanyakan apakah ia ibu yang baik atau perempuan terhormat. Keesokan harinya, Larasati meminta maaf kepada Raka. Raka menjawab bahwa ia mengerti Larasati sedang tertekan. Namun kata mengerti terdengar seperti belas kasihan, bukan cinta. Jauh dari Bali, Fajar Nugraha kembali bertemu Kezia di perkebunan kopi keluarganya di Temanggung. Kezia datang untuk membahas investasi, tetapi kali ini Fajar tidak lagi mengejarnya seperti dahulu. Mereka bekerja bersama, makan nasi jagung dengan para pekerja, dan berbicara tentang sekolah bagi anak-anak buruh kebun. Kezia mengakui bahwa dulu ia menolak Fajar karena menunggu Raka. Fajar hanya berkata bahwa dulu ia pun mencintai bayangan tentang Kezia, bukan perempuan yang sebenarnya. Dari Niken, Larasati mendengar bahwa kedekatan mereka tumbuh pelan dan jujur. Kabar itu membuatnya senang sekaligus getir. Ternyata cinta juga dapat tumbuh tanpa seseorang harus membakar seluruh hidupnya. Menjelang ulang tahun Alia yang ke-14, Larasati tidak sanggup lagi menunggu keputusan pengadilan. Ia membeli tiket ke Jakarta tanpa memberitahu Raka. Kepada Wayang Sari, ia berkata akan pergi 1 hari dan meminta perempuan itu menjaga Kirana. Raka mengetahui rencananya dari notifikasi maskapai. "Kamu tidak bisa pergi diam-diam.
katanya melalui telepon. "Alia anakku, saya tidak melarang kamu menemuinya, saya hanya ingin ikut. Kalau kamu ikut, Adrian akan menjadikannya bukti bahwa aku sengaja memancing keributan. Kamu berencana datang ke rumahnya begitu saja. Aku hanya ingin memberikan hadiah. Dan kalau dia menolak, aku akan melihat Alia dari jauh." Raka menghela napas. "Saya takut kamu akan terluka." "Aku sudah terluka setiap hari." Jakarta menyambutnya dengan udara lembab dan kemacetan yang akrab. Larasati mengenakan kerudung tipis dan kacamata hitam agar tidak mudah dikenali. Ia membawa kotak berisi buku gambar edisi khusus, sebuah kalung kecil, dan surat yang ditulisnya sepanjang malam. Rumah di Menteng tampak sama. Pohon mangga di halaman telah dipangkas. Satpam lama masih berjaga, tetapi wajahnya berubah tegang saat melihat Larasati. "Maaf Bu, saya tidak diizinkan membiarkan Ibu masuk. Saya hanya ingin memberikan hadiah untuk Alia. Bisa dititipkan? Saya ingin melihat anak saya." Satpam menunduk. "Mohon jangan membuat saya kesulitan." Larasati berdiri di depan gerbang rumahnya sendiri seperti tamu yang tidak diundang. Beberapa menit kemudian, mobil sekolah berhenti. Alia turun dengan seragam putih biru, rambutnya dikuncir, dan tas menggantung di satu bahu. Larasati merasa waktu berhenti. "Alia!" panggilnya. Putrinya menoleh. Wajahnya berubah kaget, lalu rindu, lalu takut. Ia melangkah satu kali ke arah gerbang, tetapi Adrian muncul dari teras. "Masuk Alia," katanya. Alia tidak bergerak. "Mama cuma ingin mengucapkan selamat ulang tahun," ujar Larasati. "Mama bawa hadiah." Adrian berjalan mendekat, tetap berada di balik gerbang. "Kita sudah sepakat, semua komunikasi melalui pengacara. Aku tidak pernah sepakat untuk berhenti menjadi ibunya. Kamu datang tanpa pemberitahuan dan membuat dia bingung." "Alia, Mama mencintaimu." Mata Alia mulai berkaca-kaca. Ia memegang tali tasnya erat-erat. "Kenapa Mama pergi tanpa mengajakku?" tanyanya. Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada semua tuduhan. "Mama tidak meninggalkanmu. Mama mencoba..." "Cukup," potong Adrian. "Dia belum siap mendengar penjelasanmu." "Aku ingin dengar," kata Alia pelan. Namun Adrian menuntunnya masuk. Sebelum pintu rumah tertutup, Alia menoleh sekali lagi. Larasati mengangkat kotak hadiah. Tetapi jarak di antara mereka terasa lebih lebar daripada laut yang memisahkan pulau-pulau. Ia meninggalkan hadiah di pos keamanan dan berjalan tanpa tahu arah. Hujan turun ketika ia mencapai ujung jalan. Jakarta mengaburkan dirinya dengan air, asap kendaraan, dan suara klakson. Raka menemukannya beberapa jam kemudian di musala kecil bandara. Ia ternyata mengambil penerbangan berikutnya setelah tak berhasil menghubunginya. Larasati duduk di sudut ruang tunggu perempuan dengan wajah pucat. Raka tidak bertanya apa yang terjadi. Ia hanya duduk di sampingnya. "Alia bertanya kenapa aku pergi tanpa membawanya," kata Larasati. "Suatu hari dia akan mengerti. Bagaimana kalau tidak? Kamu akan terus menjelaskan sampai dia siap mendengar. Aku menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan anakku menanggung akibatnya. Kamu tidak punya pilihan yang baik. Orang selalu bilang begitu setelah memilih." Dalam penerbangan kembali ke Bali, Larasati menatap kegelapan di luar jendela. Raka tertidur di sampingnya dengan tangan masih menggenggam tangannya. Dulu sentuhan itu cukup untuk membuatnya merasa aman. Kini, di balik kehangatan jemari Raka, ia merasakan sesuatu yang baru. Ketakutan bahwa cinta yang menjadi alasan ia meninggalkan semuanya suatu hari mungkin tidak cukup untuk menggantikan semua yang hilang. Ketika mereka tiba di rumah, Kirana menangis dan mengulurkan tangan. Larasati memeluknya erat. Di meja ruang tamu tergeletak surat dari pengacara Adrian. Permohonan Larasati untuk bertemu Alia sementara ditolak karena kunjungannya tanpa izin dianggap mengganggu kestabilan anak. Raka membaca surat itu, lalu meremasnya. "Kita lawan." Larasati tidak menjawab. Dari luar terdengar bunyi kentongan banjar dan suara warga mempersiapkan upacara esok hari. Kehidupan desa bergerak dalam irama yang teratur.
Sementara hidup Larasati terasa seperti perahu kecil yang tali tambatannya telah putus. Ia memandang Raka, lelaki yang pernah membuatnya merasa dilihat. Kini ia mulai bertanya, apakah ia masih melihat Raka sebagai manusia yang dicintainya, atau hanya sebagai satu-satunya bukti bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Setelah kembali dari Jakarta, Larasati semakin jarang tidur nyenyak. Ia sering terbangun sebelum subuh, mendengar suara ayam dari rumah warga dan air mengalir di saluran sawah. Di sampingnya, Raka tertidur dengan napas teratur, sementara Kirana terlelap di kamar sebelah bersama Wayansari. Pada saat-saat seperti itu, Larasati memandang wajah Raka dan mencoba mengingat mengapa dahulu satu tatapan lelaki itu cukup untuk membuat seluruh dunia terasa lebih luas. Kini, dunia mereka justru menyempit menjadi rumah sewaan, percakapan dengan pengacara, dan pesan-pesan yang tidak pernah dibalas Alia. Ia masih mencintai Raka. Justru karena itulah, ia takut cinta itu, satu-satunya tiang hidupnya, akan retak. Raka mulai pulang lebih larut. Proyek jalur kargo baru menuntut banyak pertemuan dengan investor dan pemerintah daerah. Ia selalu memberi kabar, tetapi Larasati membaca setiap pesannya seperti orang mencari makna tersembunyi. Rapat masih berlangsung. Jangan menunggu makan malam. Kalimat itu membuat Larasati memandangi makan malam yang sudah dingin. Suatu malam Raka baru tiba setelah pukul 11. Ia mencium kening Kirana, lalu masuk ke dapur dan menemukan Larasati masih duduk. "Kamu belum tidur? Aku menunggumu. Saya sudah bilang rapatnya panjang. Dengan Nadia? Dengan seluruh tim? Dia ada di sana?" Raka meletakkan kunci mobil. "Ya." Larasati tertawa kecil tanpa kegembiraan. "Setidaknya kamu jujur." "Apa maksudnya?" "Tidak ada. Kalau tidak ada, kamu tidak akan mengatakannya dengan nada seperti itu." Larasati berdiri dan membawa piring ke bak cuci. "Aku hanya lelah." Raka menahan lengannya dengan lembut. "Saya juga lelah. Jangan jadikan setiap perjalanan kerja seperti pemeriksaan. Aku tidak memeriksa. Kamu bertanya siapa yang duduk di sebelah saya, siapa yang menelpon, dan kenapa saya membalas pesan 15 menit terlambat. Karena dulu kamu selalu punya waktu. Dulu perusahaan saya belum berada di tengah proyek sebesar ini. Dulu aku juga belum kehilangan semua orang." Raka melepaskan tangannya. Wajahnya berubah, bukan marah, melainkan terluka. "Saya tidak meminta kamu kehilangan Alia. Tapi aku kehilangan dia setelah memilihmu. Kamu memilih keluar dari pernikahan yang membuatmu tidak bahagia. Dan kamu adalah alasan aku berani melakukannya. Alasan bukan berarti utang seumur hidup, Laras." Kalimat itu membuat ruangan mendadak terasa dingin. "Jadi sekarang aku beban." "Saya tidak mengatakan itu, tapi kamu memikirkannya." Raka mengusap wajah. "Saya tidak bisa bicara kalau setiap kata saya dipelintir." Ia pergi ke kamar kerja dan menutup pintu tanpa suara. Larasati tetap berdiri di dapur. Ia tahu dirinya tidak adil, namun rasa bersalah tidak mengurangi ketakutan. Seperti luka terkena air laut. Semakin ia menyentuhnya, semakin perih. Pada siang hari, pengacara menelpon. Adrian bersedia membuka pembicaraan tentang perceraian, tetapi syaratnya berat. Hak pengasuhan Alia tetap berada padanya. Larasati hanya boleh bertemu sesuai jadwal yang disetujui psikolog keluarga. Ia harus mengundurkan diri secara resmi dari Yayasan Wijaya, tidak menuntut rumah atau aset utama, dan menandatangani pernyataan bahwa perpisahan terjadi karena keputusannya meninggalkan keluarga. "Jadi aku harus mengaku sebagai satu-satunya orang yang bersalah," kata Larasati. "Secara hukum, pernyataannya bisa dibuat lebih netral," jawab pengacara. Namun Pak Adrian ingin melindungi nama keluarga. "Nama keluarga, selalu itu." Raka mendengarkan percakapan dari teras. Setelah telepon berakhir, ia berkata, "Terima syarat hartanya. Saya tidak peduli soal rumah atau uang." "Bukan hanya harta, dia ingin aku menyerahkan Alia." "Kita tidak menyerah.
Kita setujui perceraian dulu, lalu perjuangkan jadwal pertemuan yang lebih baik. Kamu bicara seolah anakku adalah tahap kedua dalam sebuah proyek. Saya mencoba mencari jalan yang mungkin, jalan yang mudah untukmu. Raka menatapnya tajam. Tidak ada yang mudah untuk saya. Kamu masih punya perusahaan, teman, nama baik, dan kebebasan datang kemanapun. Aku bahkan tidak bisa masuk ke rumah tempat anakku tinggal. Saya tidak bisa mengubah perlakuan orang terhadapmu. Tapi kamu bisa berhenti bertingkah seolah kita membayar harga yang sama. Raka berjalan ke ujung teras. Saya tahu kamu membayar lebih mahal. Tapi keluarga saya juga menjauh, investor mundur, dan saya hidup dengan rasa bersalah setiap melihatmu sedih. Kalau begitu, mungkin kamu menyesal. Jangan paksa saya mengucapkan sesuatu yang tidak saya rasakan. Beberapa hari kemudian, mereka diundang ke pernikahan Fajar dan Kezia di Temanggung. Larasati awalnya menolak. Ia tidak ingin menghadapi tatapan keluarga atau orang-orang yang mengenalnya. Namun, Kezia menelpon sendiri. "Aku ingin Kak Laras datang," katanya. "Dulu kita mungkin berdiri di sisi yang berbeda, tapi sekarang aku mengerti hidup tidak sesederhana penilaian orang." Upacara berlangsung sederhana di halaman rumah keluarga Fajar, berlatar kebun kopi dan pegunungan. Janur dan bunga melati menghiasi kursi, sementara keluarga menyajikan nasi liwet, ayam ingkung, dan wedang jahe. Sejak turun dari mobil bersama Raka dan Kirana, Larasati merasakan mata orang-orang mengikuti mereka. Kezia justru memeluknya. "Terima kasih sudah datang." Fajar dan Kezia tampak tenang, tanpa sibuk membuktikan kebahagiaan mereka. Larasati iri pada cara keduanya dapat mengakui kekurangan tanpa takut cinta akan hilang. Di sela acara, Kezia duduk bersamanya di belakang rumah. "Mas Fajar bukan cinta yang pernah kubayangkan," katanya. "Dulu aku pikir cinta harus membuat jantung berdebar setiap saat. Lalu sekarang aku tahu, cinta juga seseorang yang mau duduk membahas biaya pupuk, kesehatan orang tua, dan siapa yang bangun kalau anak menangis nanti." Larasati tersenyum, tetapi kata-kata itu menimbulkan rasa nyeri. "Apakah kamu pernah takut dia berubah pikiran?" "Tentu, tapi aku tidak bisa menahan orang dengan ketakutan. Kalau setiap hari aku menguji cintanya, kami akan kehabisan tenaga sebelum benar-benar hidup." Malamnya, setelah tamu berkurang, Larasati melihat Raka berbicara dengan Nadia di dekat pendopo. Nadia mengenakan kebaya biru tua dan tertawa sambil menunjukkan sesuatu di ponselnya. Raka mencondongkan tubuh agar dapat melihat layar. Mereka tampak akrab, ringan, dan bebas dari beban. Larasati mendekat. "Saya tidak tahu Nadia juga diundang?" Nadia tersenyum sopan. "Saya sepupu jauh Kezia dari pihak ibu." Dunia memang sempit. Raka menatap Larasati, memahami nada suaranya. "Kami sedang membahas jadwal pertemuan di Jakarta." "Di pesta pernikahan? Besok pagi timnya bertemu investor." Nadia pamit dengan alasan ingin membantu Kezia. Begitu ia pergi, Raka berkata pelan, "Jangan lakukan ini di sini." "Melakukan apa?" "Membuat orang lain merasa bersalah hanya karena berbicara dengan saya." "Aku tidak mengatakan apa-apa." "Wajahmu mengatakan semuanya." Larasati memandang ke arah para tamu. "Kamu lebih membela perasaannya daripada perasaanku." Raka menarik napas panjang. "Saya hanya ingin satu malam tanpa pertengkaran." "Dengan siapa? Denganku atau dengannya?" Raka menutup mata sejenak. "Saya akan kembali ke hotel." Ia pergi lebih dulu. Di kamar hotel, mereka bertengkar lebih hebat daripada sebelumnya. "Kamu selalu mengira aku akan meninggalkanmu," kata Raka. "Tapi cara kamu memperlakukan saya justru mendorong kita semakin jauh." "Karena aku melihat caramu memandang Nadia." "Saya tidak memandangnya seperti apapun." "Dia punya semua yang sudah hilang dariku. Dia bebas, pintar, diterima keluargamu, dan bisa berdiri di sampingmu tanpa membuat orang berbisik. Jadi masalahnya bukan apa yang saya lakukan, tapi apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri." Raka melanjutkan. "Saya mencintaimu,
Tapi saya tidak bisa setiap hari membuktikan bahwa saya tidak akan pergi. Kenapa tidak? Aku membuktikan cintaku dengan meninggalkan seluruh hidupku. Itulah masalahnya. Kamu terus mengingatkan saya tentang harga yang kamu bayar, seolah saya harus menebusnya sampai mati. Larasati menamparan meja, bukan Raka. Gelas air bergetar. Pergi saja kalau begitu. Raka memandangnya lama. Jangan ucapkan sesuatu yang sebenarnya paling kamu takuti. Setelah kembali ke Bali, Raka menerima undangan pertemuan penting di Jakarta. Ia mengatakan perjalanan itu hanya 2 hari dan Nadia ikut sebagai konsultan kontrak. Larasati meminta ikut, tetapi Raka menolak karena jadwal terlalu padat dan Kirana sedang demam ringan. Jadi kamu pergi dengannya dan meninggalkanku di sini? Saya pergi dengan tim. Kenapa kamu selalu mengulang kalimat yang sama? Karena kenyataannya tetap sama. Sebelum berangkat, Raka meminta mereka memutuskan soal perceraian setelah ia pulang. Menurutnya, mereka harus menerima syarat yang mungkin dan berhenti membiarkan Adrian mengendalikan pilihan mereka. Bagi Larasati, itu tetap berarti pintu menuju Alia mungkin tertutup bertahun-tahun. Pagi keberangkatan, Raka mencium Kirana dan memeluk Larasati. Pelukan itu hangat, tetapi terlalu singkat. Saya akan menelpon setelah mendarat. Larasati tidak membalas. Sepanjang hari ia menunggu. Pesan dari Raka masuk sore hari. Sudah tiba, langsung ke pertemuan. Nanti saya hubungi. Malam semakin larut tanpa panggilan. Larasati menelpon, tetapi tidak dijawab. Ia membuka media sosial dan melihat unggahan seorang rekan bisnis. Dalam foto makan malam, Raka duduk di samping Nadia dan keluarga perempuan itu. Ayah Nadia tampak menjabat tangan Raka. Keterangan foto menyebut pembicaraan tentang masa depan kerjasama keluarga Pranata dan Mahendra. Larasati merasakan darahnya dingin. Ia menelepon lagi. Tidak ada jawaban. Hampir tengah malam, sebuah pesan masuk. Pertemuan panjang, saya menginap dekat bandara. Besok kita bicara. Tolong jangan membuat kesimpulan sebelum mendengar penjelasan saya. Kalimat terakhir justru terdengar seperti pengakuan. Beberapa menit kemudian, pengacara memberi kabar bahwa Adrian menolak perubahan jadwal pertemuan dengan Alia dan memberi waktu 3 hari untuk menjawab syarat perceraian. 2 pintu seolah tertutup pada malam yang sama. Wayansari menemukan Larasati duduk di teras saat hujan mulai turun. Ibu belum tidur. Ada orang yang pergi sambil bilang akan kembali. Bagaimana kita tahu dia benar-benar akan kembali? Wayansari menatap sawah yang gelap. Kita tidak pernah tahu isi hati orang. Tapi kalau tangan kita terus menggenggam terlalu kuat, burung yang ingin tinggal pun bisa terluka. Larasati tidak menjawab. Menjelang subuh, ia menerima pesan singkat dari Raka. Saya perlu waktu sampai pertemuan selesai. Jangan datang ke Jakarta. Kita bicara setelah saya pulang. Bagi Raka, mungkin itu permintaan agar mereka tidak bertengkar dalam keadaan emosi. Bagi Larasati, kalimat itu terdengar seperti seseorang sedang menutup hidupnya dari dalam. Ia masuk ke kamar Kirana, mencium kening putrinya, lalu meminta Wayansari menjaga anak itu sampai ia kembali. Perempuan itu tampak khawatir, tetapi Larasati hanya berkata bahwa ia harus menyelesaikan sesuatu. Hujan turun semakin deras ketika mobil menuju Bandara Ngurah Rai. Di sepanjang jalan, penjor-penjor sisa upacara melengkung tertiup angin. Larasati memegang ponsel yang tetap sunyi. Untuk pertama kalinya, ia tidak pergi karena cinta, kewajiban, atau keberanian. Ia pergi karena ketakutan. Ketakutan bahwa Raka sedang memilih hidup yang lebih mudah. Ketakutan bahwa Alia tidak akan pernah memaafkannya. Ketakutan bahwa semua pengorbanannya akan terbukti sia-sia. Pesawat terakhir menuju Jakarta masih membuka proses keberangkatan. Larasati menyerahkan kartu identitas dengan tangan gemetar. Di layar ponselnya, pesan Raka tetap terbuka. Jangan datang ke Jakarta. Ia membeli tiket dan berjalan menuju ruang tunggu, seolah sedang mengejar seseorang yang mungkin tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Tetapi,
yang dalam pikirannya sudah berada sangat jauh. Pesawat mendarat di Jakarta menjelang tengah malam, saat hujan menutup kaca terminal seperti tirai abu-abu. Larasati berjalan cepat di antara penumpang yang mencari koper dan memesan kendaraan. Raka masih tidak menjawab telepon. Pesan-pesannya hanya bertanda terkirim. Larasati mencoba menghubungi hotel dekat bandara, tetapi petugas menolak memberikan informasi tentang tamu. Ia lalu menelepon kantor Mahendra Air Services. Seorang petugas malam mengatakan Raka dan beberapa anggota tim sedang berada dalam jamuan lanjutan bersama calon mitra. "Di mana?" tanya Larasati. Petugas itu ragu, lalu menyebut nama sebuah hotel di pusat kota. Perjalanan dari bandara terasa tidak berujung. Jalan tol dipenuhi genangan, lampu kendaraan memanjang di aspal basah, dan pengemudi beberapa kali mengingatkan bahwa banjir mulai menutup sejumlah ruas. Larasati duduk tanpa bergerak, memandangi foto makan malam yang masih terbuka di ponselnya. Raka tampak tenang di samping Nadia. Ayah Nadia menjabat tangannya seperti seorang mertua yang menyambut calon anggota keluarga. Di lobi hotel, petugas resepsionis mengatakan acara telah selesai. Larasati melihat Nadia keluar dari lift bersama Raka. Perempuan itu tampak lelah dan memegang map dokumen. Saat mereka sampai di dekat pintu, Nadia memeluk Raka singkat. Larasati berhenti di balik sebuah pilar. Pelukan itu tidak lama. Raka menepuk bahu Nadia, lalu menerima sesuatu darinya. Nadia masuk ke mobil yang telah menunggu. Raka tetap berdiri di bawah kanopi sambil melihat ponselnya. Seandainya Larasati berjalan beberapa langkah dan memanggil namanya, semuanya mungkin akan berubah. Namun selama beberapa detik itu, ia tidak melihat seorang rekan bisnis yang berpamitan. Ia melihat perempuan muda, bebas, dan tidak membawa masa lalu yang berat. Ia melihat kehidupan yang mungkin dipilih Raka setelah lelah menanggung kesedihannya. Ponsel Raka berdering. Ia mengangkatnya dan berkata, "Ya Bu, pertemuannya selesai. Saya akan pulang besok setelah menandatangani dokumen." Nada suaranya lembut. Larasati tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan ibunya tentang kontrak perusahaan. Ia hanya mendengar kata pulang dan membayangkan sebuah rumah yang tidak lagi melibatkan dirinya. Ia berbalik sebelum Raka melihatnya. Adrian menelpon. Larasati hampir tidak mengangkatnya. "Kamu di Jakarta?" tanyanya. "Dari mana kamu tahu?" Pengacara melihat catatan penerbangan yang dikirim tim keamanan. "Kamu datang untuk menemui Alia lagi?" "Aku tidak datang untuk membuat keributan." "Lalu untuk apa?" Larasati tertawa kecil. "Selama bertahun-tahun, kamu selalu tahu jadwalku, tetapi tidak pernah tahu untuk apa aku hidup. Ini bukan waktu untuk teka-teki. Hujan semakin buruk. Di mana kamu?" "Aku tidak tahu." Adrian terdiam. "Kirim lokasi. Sopir akan menjemputmu." "Aku tidak butuh pertolonganmu." Alia membutuhkan ibunya tetap selamat. Nama putrinya membuat Larasati menutup mata. "Boleh aku bicara dengannya?" "Dia sudah tidur." "Kamu selalu bilang begitu." "Kali ini memang sudah lewat tengah malam." "Aku menulis banyak surat. Apakah kamu memberikannya?" Tidak ada jawaban. "Adrian?" "Aku menyimpannya." "Kenapa?" "Karena setiap kali membaca pesanmu, Alia menangis dan tidak mau sekolah. Aku pikir jarak akan membuatnya tenang." "Kamu membiarkan dia percaya aku melupakannya." "Aku berusaha melindunginya." "Tidak. Kamu melindungi cerita yang paling nyaman untukmu." Adrian menarik napas panjang. "Kirim lokasimu. Besok kita bicara." Larasati memutus panggilan. Ponselnya kembali berdering. Kali ini Raka menelpon berkali-kali. Pada panggilan kelima, Larasati menjawab, "Laras, kamu di mana?" Suara Raka terdengar panik. "Kamu baru mencariku setelah selesai bersama Nadia." "Apa? Kamu di Jakarta?" "Aku melihat kalian." "Dia berpamitan. Besok dia berangkat ke Singapura untuk proyek lain." "Pelukan itu tidak berarti apa-apa."
Bagi orang yang masih memiliki seluruh hidupnya, mungkin memang tidak berarti apa-apa. Saya tidak mengerti kenapa kamu datang tanpa memberitahu. Karena kamu melarangku. Saya meminta kamu menunggu agar kita tidak bicara saat emosi. Saya tidak melarangmu dari hidup saya. Larasati menahan tangis. Kamu bertemu keluarganya. Karena ayah Nadia mewakili investor, itu pertemuan bisnis. Semua hal selalu punya penjelasan setelah aku melihatnya. Larasati, dengarkan saya. Saya tidak meninggalkanmu. Saya sedang mencoba menyelamatkan perusahaan agar kita punya masa depan. Kita atau kamu? Di mana kamu sekarang? Larasati melihat keluar. Mobil berhenti total di dekat jalur layang yang sebagian ditutup. Beberapa kendaraan berbalik karena air semakin tinggi. Aku tidak tahu. Kirim lokasi, jangan turun dari mobil. Raka terus berbicara, tetapi Larasati merasa kata-katanya semakin jauh. Ia teringat pertama kali mereka menari saat Raka bertanya apakah semua keputusannya menunggu izin suami. Kini Raka juga memintanya menunggu, diam, dan percaya. Aku lelah menjadi seseorang yang selalu menunggu orang lain menentukan apakah aku boleh hidup, katanya. Ini bukan tentang izin, ini tentang keselamatanmu. Ketika aku bersama Adrian, aku hidup untuk menjaga namanya. Ketika aku bersamamu, aku hidup agar pengorbananku tidak sia-sia. Kapan aku pernah hidup sebagai diriku sendiri? Raka terdiam, lalu berkata lebih lembut. Pulanglah, kita bicara. Bukan sebagai orang yang saling berutang, tapi sebagai dua orang yang sama-sama salah dan masih ingin mencoba. Bagaimana kalau cinta kita sudah habis? Cinta tidak selalu terasa seperti hari pertama. Kadang cinta hanya keputusan untuk tetap duduk ketika percakapan menjadi sulit. Kalimat itu mengingatkan Larasati pada Kezia dan Fajar. Ia ingin mempercayainya, namun di dalam dirinya ada ruang gelap yang telah dibangun dari kehilangan Alia, rasa malu, kesepian, dan ketakutan. Malam itu ruang itu terasa lebih nyata daripada suara Raka. Sambungan terputus karena sinyal melemah. Pengemudi mengatakan mobil tidak dapat melanjutkan perjalanan. Mereka harus menunggu atau berjalan menuju pos darurat di seberang jalur. Larasati membayar, lalu turun sebelum pengemudi sempat mencegahnya. Air hujan dingin membasahi wajahnya. Ia berjalan mengikuti beberapa orang menuju jalur pejalan kaki di dekat terminal lama. Lampu jalan berkedip. Di kejauhan terdengar sirene dan pengumuman agar warga menjauhi area yang tergenang. Ia membuka galeri ponsel. Ada foto Alia saat pertama masuk sekolah. Wajahnya penuh bedak setelah lomba tari dan tangannya memegang piala kecil. Ada foto Kirana tertawa ketika Raka meniup perutnya. Ada foto Raka tertidur di kursi sambil menggendong bayi. Ada pula foto dirinya bersama Adrian dalam acara resmi, tersenyum seperti dua orang yang tidak pernah saling melukai. Larasati tiba-tiba mengerti bahwa sepanjang hidup ia selalu melihat dirinya melalui mata orang lain. Ia merasa berharga saat Adrian memerlukannya sebagai istri yang sempurna. Ia merasa hidup saat Raka memandangnya sebagai perempuan yang berani. Ia merasa menjadi ibu hanya ketika Alia atau Kirana membutuhkan pelukannya. Tanpa semua itu, ia tidak tahu siapa dirinya. Kesadaran tersebut tidak datang sebagai jawaban, melainkan sebagai kesedihan yang dalam. Ponselnya kembali mendapat sinyal. Puluhan pesan masuk. Raka menulis bahwa ia sedang menuju lokasinya. Adrian juga mengirimkan nomor supir dan meminta Larasati tetap di tempat terang. Wayansari mengirim foto Kirana yang tertidur sambil memeluk kain milik ibunya. Larasati menangis ketika melihat foto itu. Ia mengetik kepada Wayansari, "Tolong peluk Kirana, katakan mama pulang." Sebelum pesan terkirim, suara keras terdengar dari ujung jalan. Sebuah pembatas sementara roboh diterjang arus air dari saluran yang meluap. Orang-orang berteriak dan berlari ke tempat lebih tinggi. Larasati mundur, tetapi sandal basahnya tergelincir di tepi jalur. Ia sempat meraih tiang halte. Dalam 1 detik yang panjang, ia melihat layar ponselnya menyala dengan nama Raka. Apakah ia melepaskan pegangan karena kelelahan, atau karena tangannya tak lagi kuat,
tak seorang pun kemudian dapat memastikan. Yang diketahui hanya bahwa arus menyeretnya ke bagian jalan yang gelap sebelum orang-orang di sekitar mampu menjangkaunya. Raka tiba kurang dari 20 menit kemudian. Ia menemukan tas Larasati tersangkut di pagar dan ponselnya tergeletak dengan layar retak. Pencarian berlangsung sepanjang malam hingga pagi. Tim penyelamat menemukan Larasati beberapa kilometer dari tempat itu ketika hujan mulai mereda. Raka duduk di tanah berlumpur tanpa mampu menangis. Ia terus mengulang bahwa Larasati telah berkata ingin pulang. Seolah satu kalimat itu dapat mengubah waktu dan membawanya kembali beberapa menit lebih awal. Adrian datang ke rumah sakit menjelang siang. Ketika melihat Raka, wajahnya menegang, tetapi ia tidak mengucapkan tuduhan. Keduanya berdiri di koridor yang bau antiseptik, dipisahkan oleh tahun-tahun kebencian yang mendadak kehilangan sasaran. "Dia menelponku," kata Adrian. "Aku seharusnya tidak membiarkannya menutup telepon." "Saya menyuruhnya menunggu," jawab Raka. "Saya pikir masih ada waktu." Adrian menatap lantai. Kita semua selalu berpikir masih ada waktu. Alia mengetahui kabar itu dari ayahnya. Ia tidak menangis pada awalnya. Ia hanya bertanya apakah ibunya sempat menyebut namanya. Adrian mengatakan ya, lalu pergi ke kamar kerja dan mengambil kotak berisi surat-surat Larasati yang selama ini disimpannya. Ia menyerahkan semuanya kepada Alia. Gadis itu membaca surat pertama hingga pagi. Di dalamnya tidak ada pembelaan besar, hanya cerita tentang Kirana, kerinduan pada sarapan bersama, kenangan saat Alia takut tidur sendiri, dan permintaan maaf karena Larasati pergi tanpa mampu membawanya. Pada surat terakhir, tertulis bahwa tidak ada satu hari pun ketika Larasati berhenti menjadi ibunya. Alia memeluk kotak itu dan akhirnya menangis. Setelah pemakaman, muncul pertanyaan tentang Kirana. Secara hukum, posisi anak itu rumit karena perceraian Larasati dan Adrian belum selesai. Adrian dapat memilih menjauh dari semua yang mengingatkannya pada pengkhianatan. Namun ia datang ke Bali dan menemui Kirana di rumah yang pernah ditempati Larasati. Bayi itu memandangnya tanpa takut. "Dia saudara Alia," kata Adrian. "Saya tidak akan memisahkan mereka." Raka mengangkat wajah. "Saya ayahnya. Saya tahu. Saya tidak datang untuk mengambilnya." Mereka membuat pengaturan yang tidak mudah. Kirana tetap bersama Raka, tetapi Adrian memastikan kebutuhan hukum dan pendidikannya terlindungi. Alia perlahan mulai datang berkunjung. Pada pertemuan pertama, ia menggendong Kirana dengan tangan kaku. Bayi itu menarik rambutnya, membuat Alia tertawa di tengah air mata. Beberapa tahun kemudian, Alia membaca semua surat ibunya kepada Kirana. Ia tidak menyembunyikan kesalahan Larasati dan tidak mengubahnya menjadi orang suci. Ia bercerita tentang seorang perempuan yang mencintai, takut, melukai, dan terluka. Seorang ibu yang membuat keputusan buruk, tetapi tidak pernah berhenti merindukan anak-anaknya. Pada suatu sore, Alia membawa Kirana ke Temanggung. Mereka duduk di beranda sekolah kecil yang didirikan Fajar dan Kezia bagi anak-anak pekerja kebun kopi. Sambil melihat matahari turun di balik lereng dan mencium aroma kopi yang baru disangrai. Kirana bertanya seperti apa ibunya. Alia memikirkan semua jawaban yang mungkin. Ia lalu berkata, "Mama kita bukan perempuan yang sempurna, tapi dia mencintai dengan seluruh dirinya, sampai kadang lupa bahwa dirinya juga harus diselamatkan." Angin menggerakkan daun-daun kopi. Dari kejauhan, terdengar anak-anak membaca dan tertawa. Alia menggenggam tangan adiknya. Ia memahami bahwa cinta tidak selalu menyelamatkan orang yang dicintai. Kadang, cinta datang terlambat setelah luka menjadi terlalu dalam. Namun, mereka yang ditinggalkan masih dapat memilih apa yang akan diwarisi. Rasa malu dan kebencian,
atau keberanian untuk hidup lebih jujur. Mereka memilih yang kedua.